Saudara, selamat petang. Mulai pekan ini, Sapa Indonesia Malam hadir lebih awal pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Jumat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat di akhir pekan. Sorotan kami kali ini, kasus penembakan misterius yang menewaskan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis di PD Aceh. Kami ulas pula putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan pemerintah soal pengetatan syarat remisi para koruptor hingga wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Selengkapnya ada di Sapa Indonesia Malam. Anda bersama saya, Sofi Syarif. Seorang anggota TNI yang bertugas di Badan Intelijen Strategis atau BAIS tewas ditembak di Kabupaten PD Aceh. Sementara pos polisi di Aceh Barat ditembaki orang tidak dikenal. Pengantaran jenazah dan tim BAIS. Video amatir korban penembakan yang merupakan anggota TNI beredar di media sosial sejak Kamis petang. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten PD Aceh. Korban adalah Kapten Abdul Majid, Komandan Tim di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang tengah mengemudi saat ditembak. Polisi menyatakan akan membantu TNI mengungkap kasus penembakan anggota TNI yang juga personel BAIS ini. Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Sudrajat, membenarkan insiden penembakan itu. Dia menyebut TNI masih menyelidiki pelakunya. Benar masih dalam penyelidikan, ujarnya kepada Kompas TV. Tidak cuma di PD kasus penembakan terjadi. Sebelumnya pada Kamis dini hari, pos polisi di Panton Reu, Aceh Barat ditembak orang tak dikenal. Tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat dikerahkan untuk menyelidiki penembakan pos polisi. Sejumlah bekas tembakan ada di tembok dan jendela pos polisi. Telah terjadi penembakan terhadap Mako Polspol Panton Reu, Polres Aceh Barat. Jadi kejadian sekitar pukul 3.15 dini hari. Kalau untuk jumlah tembakan itu kita masih kumpulkan barang bukti di lapangan, dan untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan dari pihak Reskrim dan nanti kita akan di-backup oleh Polda Aceh. Dua kejadian ini berlangsung dalam satu hari dan tengah diselidiki Kepolisian Daerah Aceh. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terkait insiden penembakan ini, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan pengusutan atas insiden penembakan yang menewaskan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI di PD Aceh. Ia menyatakan, saya sudah terima laporan dan saya minta didalami, kata Panglima TNI yang dilansir oleh detik.com. Bersamaan dengan insiden penembakan Komandan BAIS TNI di wilayah PD Aceh di hari yang sama, pos polisi di Aceh Barat juga ditembaki orang tidak dikenal. Apa saja ancaman keamanan yang harus jadi perhatian dari insiden ini? Kita bahas bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Pontoh. Pak Soleman, selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Sehat ya Pak ya? Ya. Pak, jadi kalau dari kasus penembakan yang menyasar anggota BAIS ini, apa yang bisa Anda cermati Pak Suleman? Jadi begini, beliau ini sebenarnya bukan anggota BAIS, tapi beliau ini bertugas di Kodam Banda Aceh di Aceh, lalu di BKO-kan ke Satuan BAIS yang ada operasi di sana. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau ini kan tertembak ketika sedang berada di mobil. Nah, ini apakah ini penembakan betul-betul diarahkan ke TNI atau ke orang yang salah sasaran? Nah, kan bisa salah sasaran karena beliau tidak pakai dinas, waktu pakai preman ya. Di mobil juga mobil preman, mobil putih, Fortuner. Nah, ini kita belum bisa menyimpulkan apakah memang sasarannya TNI ataukah sasarannya orang lain yang menyerupai sehingga salah sasaran. Ya, salah target ya. Ya, karena ini menarik. Kalau itu untuk TNI, sejak 2006 belum pernah ada
kontak tembak dengan TNI. TNI itu ditembak belum ada. Baru kali ini. Kalau itu sasarannya TNI. Tapi saya pikir ini salah sasaran. Bukan TNI. Kalau kita bilang TNI, kalau dia pakai pakaian dinas. Ini dia kan tidak pakaian dinas. Oke, jadi untuk sampai sejauh ini yang membuat Pak Sulaiman yakin bahwa ini adalah salah sasaran, Iya. bukan sengaja menyasar anggota Bukan TNI. sengaja menyasar anggota TNI. Itu lebih ke arah karena korban menggunakan pakaian tidak menggunakan pakaian dinas dan Iya, tidak betul. menggunakan mobil dinas juga. Ya, betul. Tidak ada alasan yang lain, Pak. Tidak ada. Karena sejak 2006 belum pernah ada Oke. ribut-ribut atau TNI itu tertembak atau ribut-ribut dengan masyarakat itu belum ada. Belum Oke, pernah ada. ini menarik apa yang disampaikan Pak Sulaiman karena di hari yang sama pos polisi di Aceh Barat itu ditembaki orang tidak dikenal. Apa yang bisa Anda analisis begitu dari adanya dua insiden ini yang terjadi di hari yang sama dengan korban yang berbeda? Nah, kalau polisi, memang ini resiko tugas polisi ya. Polisi berhadapan dengan masyarakat ya. Jadi resiko tugas karena berhadapan dengan masyarakat, ya mungkin ada masyarakat yang tidak puas dengan ketika berurusan dengan polisi sehingga dia memuntahkan ketidakpuasannya dengan menembak. Nah, barangkali mungkin dianggap barangkali si tentara ini polisi barangkali. Oke. Ada orang yang dia cari. Apakah ada orang yang dia cari berlindung di kantor polisi sehingga kantor polisi ditembak lalu dia menemukan di jalan ada yang menyerupai kemudian dia tembak, kan itu kira-kira analisa-analisa liar yang karena belum ada satu kepastian kan. Oke. Menarik. Kalau kita mau hubungkan kedua kejadian ini. Menarik kalau Pak Sulaiman menyampaikan seperti itu artinya adalah bahwa kalau misalkan kita tidak boleh membandingkan tapi sejauh ini memang yang mungkin bisa menjadi sasaran kalaupun ada insiden penembakan risikonya lebih tinggi di Polri dibanding TNI begitu ya Pak ya kalau di Aceh ya. Betul. Tapi begini Pak Sulaiman sejauh mana sih pandangan Anda soal wilayah Aceh untuk keamanan baik itu personel TNI maupun personel kepolisian? Kalau saya lihat selama ini sejak 2006 untuk situasi di Aceh kan tenang-tenang saja, tidak ada gejolak-gejolak yang membuat situasi itu menjadi panas kan belum ada, terutama dengan TNI ya. Tapi kalau dengan polisi kan ributnya tidak hanya di Aceh, polisi itu di mana-mana kan ada, di Medan ada, bagaimana kantor polisi dibom, di Jakarta ada. Ya ini risiko tugas polisi ketika berhadapan dengan masyarakat ya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dengan TNI, tidak ada. Dengan TNI itu tenang-tenang saja, belum ada ribut-ribut, nggak ada. Dan tidak ada alasan untuk itu, karena sudah berdamai, sudah sejak 2006. Sudah sejak ditandatanganinya MOU Helsinki, mulai hari itu sampai hari ini baru ada jatuh korban dari TNI dalam tanda kutip ya. TNI dalam tanda kutip, karena itu dianggap bisa bukan TNI karena dia menggunakan pakaian preman. Oke, artinya sampai sejauh ini Pak Sulaiman menilai Aceh sebenarnya baik-baik saja begitu ya. Betul. Untuk keamanan para anggota TNI ya? Iya, betul. Baik-baik saja. Tapi begini Pak Sulaiman, ini kan ini yang kita sampaikan, yang kita perbincangkan sore hari ini kan masih berupa analisis ini ya. Belum karena kita harus menunggu apa yang penyelidikan yang dilakukan baik oleh TNI maupun oleh kepolisian. Betul. Tapi kalau saya ingin tahu ada anggota TNI yang meninggal akibat ditembak, entah itu tepat sasaran atau salah sasaran, ya. Kira-kira nanti proses penyelidikannya akan seperti apa sih Pak? Penyelidikannya tetap nanti kan polisi nanti akan dibantu oleh POM TNI. Sudah pasti itu akan ada saling membantu itu. Panglima TNI kan sudah memerintahkan untuk ikut menyelidiki dan yang jelas yang pertama polisi ya harus yang akan turun. Karena itu sudah standar operasi penegakan hukum, polisi turun. Lalu karena itu menyangkut anggota TNI, maka POM TNI juga akan turun ikut bersama polisi menyelidiki kasus ini. Sudah pasti itu. Kalau seperti itu, apakah penyelidikan utama tetap dipegang Polri, Pak Sulaiman? Ya, betul. Penyelidikan utama di Polri dibantu oleh TNI. Itu sudah pasti itu. Fungsi POM jadinya apa, Pak? Ya nanti ikut, karena ini kan menyangkut anggota TNI. Yang menjadi korban TNI, maka dia ikut di sana membantu kalau ada yang dibutuhkan, ada apa.
Karena ini anggota TNI, mau tidak mau suka tidak suka dia harus ikut.